Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari kelas 20B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang teori belajar kognitif dan implikasi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Teti Kumalasari. Baiklah, langsung saja pada materinya. Yang pertama ada teori kognitif. Teori kognitif adalah kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup memperoleh pengorganisasian dan pemakaian pengetahuan. Ada beberapa tokoh teori kognitif. Yang pertama ada tokoh perkembangan Piaget. James Piaget mengungkapkan tahap-tahap yang harus dilalui seorang anak dalam mencapai tingkatan perkembangan proses berpikir formal. Yang pertama ada tahap sensor motorik, sensori motor sampai 0 sampai 2 tahun. Pengalaman diperoleh melalui perubahan fisik, gerakan anggota tubuh, dan sensori koordinasi alat indera. Yang kedua ada tahap praoperasi sekisaran 2 sampai 6 tahun. Pengorganisasian operasi konkret. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret sekisaran umur 6-12 tahun telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Yang keempat ada tahap operasional formal, operasi formal sekisaran 12 tahun sampai dengan ke atas. Pada operasi formal ini, anak itu mampu mengadakan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Berikut ada teori Jerome Bruner. Bruner memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Prosedur ini berbeda dengan repetition learning atau expository teaching, di mana guru menerangkan semua informasi dan murid harus mempelajari semua bahan atau informasi. The Arch of Discovery dari Bruner. Yang pertama, adanya suatu kenaikan di dalam potensi intelektual. Yang kedua, ada ganjaran intrinsik lebih ditekankan daripada ekstrinsik. Yang ketiga, murid yang mempelajari bagaimana menemukan, berarti murid itu menguasai metode discovery learning. Yang terakhir ada murid lebih senang mengingat informasi. Yang ketiga yaitu teori bermakna. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi peserta didik. Materi yang dipelajari asimilasi akan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dalam bentuk struktur kognitif. Pengetahuan di organisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur hierarki mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus. Dari keseluruhan disebut sebagai substantif sequence, menjadikan belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Yang keempat ada teori konstruktivisme sosial. Vygotsky berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam bentuk interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Jadi, perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungan sosial yang aktif pula. Dalam kegiatan pembelajaran, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui interaksi sosial. Maka, bentuk-bentuk pembelajaran koperasi serta pembelajaran kontekstual sangat tepat diterapkan. Ada beberapa aspek kegiatan belajar aliran kognitif konstruktivis. Yang pertama, belajar, kedua pembelajaran, ketiga evaluasi, keempat peserta didik, kelima pendidik, dan terakhir keenam lingkungan belajar. Ada pengembangan kognitif siswa. Menurut James Piaget, dia menyimpulkan bahwa pengembangan kognisi berlangsung dalam 4 tingkatan. Menurut Piaget, keempat tingkatan pengembangan kognitif anak dan adolescent adalah sensori motorik stage lahir sampai 2 tahun, preparational stage atau 2 sampai 7 tahun, Concrete Overstation Stage atau 7-11 tahun, Formal Overstation Stage 11 tahun sampai dengan.
Yang terakhir, ada implikasi teori kognitif terhadap kurikulum dan mode pembelajaran. Implikasi berikut dikemukakan oleh Elkin, yaitu perlu sinkronisasi kurikulum dan tingkatan kemampuan fisik, kognitif, kebutuhan sosial, dan emosional siswa. Yang pertama, ada pembelajaran bermakna. David Ausubel membedakan meaningful learning, the root learning atau pembelajaran hafalan, dan membedakan repetition dan discovery learning. Yang kedua ada advanced learning, memberikan orientasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari untuk membantu siswa memahami informasi baru menurut Slavin 1994. Yang ketiga yaitu pembelajaran konstruktif. Yang pertama, pembelajaran konstruktivisme, yaitu terarah pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk menemukan, mengasimilasi, dan mengaplikasikan ide-ide sehingga siswa memiliki strategis untuk mentransformasi konten kurikulum menjadi pengetahuan. Yang terakhir, ada pembelajaran penemuan. Pertama, metode ini pembelajaran konstruksionisme, sebab siswa lebih memahami makna pengetahuan, nilai, dan sikap ketika siswa menemukan sendiri pengetahuan tersebut dibandingkan pengetahuan yang diterimanya dari gurunya. Baiklah, sekian dari materi yang saya paparkan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.